Haleluya. Haleluya Tuhan, terpuji nama-Mu Bapa di surga atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu Bapa yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami ya Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami persiapkan hati kami Tuhan untuk beribadah kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, biarpun dalam keadaan pandemik ini Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberikan kami kesehatan tubuh fisikal yang baik, yang sehat dan sempurna Bapa. Dan biarpun kami berjauhan Tuhan, kami Tuhan dapat bersatu bersama-sama datang menyembah Engkau Tuhan pada pagi hari ini Tuhan Yesus Kristus. Berilah hati yang mengasihi, berilah hati yang bersukacita karena Engkau, berilah hati yang mengampuni Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, pimpin kami Tuhan dalam ibadah kami pada pagi ini Tuhan Yesus Kristus. Biar nama-Mu ditinggikan, dimuliakan, bahkan diagungkan sampai selama-lamanya Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan pada pagi ini Tuhan. Biarlah kami tetap bersukacita karena Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, terpuji nama-Mu Bapa. Kami mulakan ibadah kami Tuhan pada pagi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucapkan syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari kita mulakan ibadah kita pagi ini dengan Mazmur Daud, Manis Kau dengan Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Kau dengan Tuhan, manis Kau dengan Tuhan. Biar hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan
terus memuji Tuhan. Kita naikkan segala puji syukur buat Tuhan kita, karena Dialah yang layak menerima segala ucapan syukur kita, terima kasih kita, dan kemegahan kita adalah Yesus kita. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Dialah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama menari bersama dengan saya. Terpuji Tuhan, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, oh soraklah haleluya, oh soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Janji Tuhan memberikan kesembuhan, janji Tuhan memberikan pengampunan, keselamatan, dan juga masa depan yang penuh harapan. Janji Tuhan seperti fajar pagi hari yang tidak pernah berhenti. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu menguasaiku, tak mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa jalan kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku.
mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa jalan kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa jalan kasih-Mu, dan ku tahu betapa jalan kasih-Mu, dan ku tahu betapa jalan kasih-Mu. Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera kepada kita semua dimanapun setiap diri kita berada pada pagi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena anugerah-Nya, maka kita ada sampai pada hari ini dan boleh bersama-sama sekali lagi beribadah walau masih secara online. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang akan kita belajar bersama pada hari ini ialah perjamuan terakhir atau The Last Supper, sesuai dengan acara perjamuan suci yang akan kita laksanakan dalam ibadah pada hari ini. Oleh itu, mari kita bersama kita membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-23. Sekali lagi di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah ini di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian.
Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perikop yang telah kita baca sebentar tadi merupakan perjamuan terakhir atau perjamuan malam. Dan di dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai The Last Supper, yaitu makan malam terakhir Yesus bersama ke-12 rasul sebelum kematiannya, atau disebut juga Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Nah, makan bersama selalu menjadi acara atau waktu yang baik untuk kita memperingati atau meraihkan suatu peristiwa penting, dan salah satunya adalah perpisahan. Kebiasaan yang kita juga lakukan sebelum adanya pandemi COVID-19, biasanya kita akan berkumpul dalam majelis makan bersama atau disebut majelis perpisahan untuk meraihkan atau menghargai orang yang selama ini ada atau selalu bersama dengan kita, tetapi akan berpindah ke tempat lain. Nah, tentunya acara utama majelis atau pertemuan itu bukan untuk makan semata-mata, tetapi kesempatan untuk kita bercakap atau menghargai orang yang diraihkan sebelum waktu perpisahan tiba. Nah, Yesus juga melakukan hal yang serupa sebelum ia disalib dan berpisah dengan murid-muridnya. Ia menggunakan perjamuan makan Paskah terakhir untuk mencurahkan dan menyatakan isi hatinya kepada para muridnya. Nah, perjamuan malam terakhir ini bukan hanya sekadar makan malam biasa, tetapi ia perjamuan Paskah. Nah, saudara, kisah ini diawali jika kita membaca daripada ayat yang ke-7, yaitu apabila tiba hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes dan berkata, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Lalu keduanya bertanya kepada Yesus, "Di manakah engkau mengkehendaki kami mempersiapkannya?" Maka jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Nah, ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan tanya kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama makan Paskah?' Dan orang itu akan tunjukkan ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Di situ kamu mempersiapkannya." Lalu keduanya berangkat dan mendapati semuanya tepat seperti yang Yesus katakan. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Nah, saudara, di sini kita melihat seolah-olah pertemuan ini ataupun perjamuan malam terakhir ini sudah diaturkan oleh Yesus. Di ayat ke-12 dikatakan sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap, di tempat yang sudah tersedia dan sunyi ini Yesus ingin bersendirian dengan ke-12 rasulnya dalam perjamuan terakhir itu. Dan Yesus memberitahukan kepada mereka bahwa saat-saat penderitaannya sebagai anak manusia akan segera tiba. Nah, dalam perjamuan itu Yesus tidak menjadikan waktu ataupun momen makan Paskah terakhir itu sebagai acara perpisahan belaka, tetapi ia juga menyampaikan sebuah pengajaran penting, bukan hanya kepada murid-muridnya saat itu, tetapi kepada setiap orang percaya sepanjang zaman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan terakhir itu menggenapi pemeliharaan perjamuan Paskah dalam Perjanjian Lama. Dan Paskah merupakan hari raya yang penting bagi umat Yahudi karena memperingati peristiwa ketika Allah menyelamatkan mereka dari tulah kematian jasmani dan melepaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Namun pada perjamuan terakhir bersama para muridnya, Yesus mengambil dua simbol yang berhubungan dengan Paskah dan memberikan makna yang baru, yaitu pengorbanannya yang menyelamatkan orang yang percaya dari kematian rohani dan melepaskan mereka dari perbudakan rohani. Nah, di dalam makan malam terakhir ini ada hal yang menarik yang perlu kita perhatikan, di mana Yesus berkata jika kita membaca di ayat yang ke-15, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Nah, saudara, mari kita merenungkan bagaimana perasaan dan kerinduan Yesus sewaktu menetapkan perjamuan makan itu. Yesus berkata bahwa aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Nah, kata Yesus ini yang mengatakan bahwa aku sangat rindu itu hanya tercatat di dalam Injil Lukas.
Ya, walaupun Matius dan Markus juga menuliskan peristiwa perjamuan terakhir ini, tetapi hanya Lukas yang mencatatkan perkataan Yesus, "Aku sangat rindu." Dan ini menarik, mengapa Yesus berkata demikian? Yesus ingin menunjukkan betapa dia sangat rindu, betapa dia sangat menginginkan persekutuan, menginginkan momen, menginginkan waktu dan saat di mana dia boleh bersama-sama dengan para muridnya dan juga bersama-sama dengan umatnya yang dikasihinya. Yesus ingin menunjukkan, Yesus ingin menyatakan betapa kasihnya kepada murid-muridnya dan bahwa dia penyelamat dan penebus mereka. Dan apa yang akan dia lakukan adalah untuk membebaskan mereka untuk selama-lamanya. Nah, di saat perjamuan makan terakhir ini, dia memulaikan sebuah peringatan baru kepada mereka, bahwa hari itu mereka merayakan pembebasan manusia dari dosa oleh pengorbanan dan kematiannya di kayu salib. Nah, perjamuan malam terakhir adalah penetapan perjamuan Tuhan atau disebut perjamuan kudus, ya, atau yang biasa kita sebut sebagai perjamuan suci, yang dipandang oleh gereja sebagai suatu sakramen. Nah, menurut beberapa kitab perjanjian baru, perjamuan kudus atau perjamuan suci diperintahkan atau ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada saat perjamuan malam terakhir bersama dengan para muridnya. Yesus memberikan murid-muridnya roti dan anggur saat makan Paskah, lalu memberi perintah kepada pengikut-pengikutnya, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sambil ia menunjukkan roti tersebut sebagai tubuhnya dan anggur itu sebagai darahnya. Maka di dalam acara perjamuan kudus, ada dua elemen yang menjadi lambang. Yang pertama adalah roti. Dari ayat yang ke-19, kita membaca, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tubuh Kristus diartikan dan dilambangkan dengan roti. Seperti yang pernah ia katakan, ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35, Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Nah, sebagaimana kehidupan tubuh kita disokong oleh roti yang dipakai oleh pemeliharaan jasmani, ya, begitu pula kehidupan jiwa disokong dan dipelihara melalui perantaraan Kristus. Nah, roti yang dipecahkan adalah lambang atau gambaran dari tubuhnya yang diremukkan. Nah, Yesaya 53 ayat 10 berkata, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah." Nah, saudara, apa yang kita peroleh dari roti ini? Dengan percaya, jiwa kita mendapat segala keuntungan, segala kebaikan dari kematian Kristus. Nah, elemen yang kedua yang ada di dalam perjamuan kudus adalah air, yang berbicara tentang yang dilambangkan sebagai darah Kristus, berbicara tentang kematiannya yang mengerikan yang dialaminya. Nah, di ayat yang ke-20 berkata, "Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, 'Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu.'" Nah, Matius mencatatkan di dalam pasal 26 ayat 28, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, ya. Darah Kristus ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dan darah berkaitan dengan kematian, darah juga berkaitan dengan pengampunan dosa. Nah, tanpa kematian dan tanpa penumpahan darah Kristus, maka tidak ada pengampunan dosa. Nah, saudara, jika tidak ada pengampunan, maka manusia ataupun kita akan mati dan terpisah dari Allah selama-lamanya. Nah, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7 berkata, "Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Dan di dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-5 berkatakan bahwa darah Yesuslah yang melepaskan kita dari dosa. Dan Ibrani 13 ayat 20 mengatakan bahwa darah Yesus adalah darah perjanjian yang kekal. Nah, darah Yesus berkuasa. Berkuasa apa? Menyucikan kita dari segala dosa. Dan oleh darahnya atau kematiannya melepaskan kita dari dosa. Dan darahnya disebut sebagai perjanjian kekal. Nah, maka penebusan yang kita miliki melalui darahnya adalah pengampunan dosa. Sebagaimana Efesus pasal 1 ayat yang ke-7
berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka perjanjian baru yang diperoleh dan disahkan oleh darah Kristus adalah perjanjian pengampunan. Suatu tindakan untuk mengganti rugi, untuk mewujudkan kembali pendamaian, atau mewujudkan kembali kesatuan antara Allah dan manusia yang telah terpisah akibat dosa. Nah, karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, perjamuan kudus yang akan kita laksanakan sebentar lagi mengingatkan diri kita akan cinta kasih Allah yang begitu besar bagi seisi dunia ini, termasuk saudara dan saya yang mendengarkan firman Tuhan ini pada hari ini. Nah, perjamuan malam terakhir merupakan peristiwa yang penting dalam rencana penebusan dan penyelamatan Allah bagi dunia. Dengan melihat makna kematian Kristus yang bersifat menyelamatkan, sebagaimana yang digambarkan oleh korban pertama Paskah dalam perjanjian lama, kematian Yesus juga menebus dosa umatnya, dan darahnya menyelamatkan kita dari kematian dan membebaskan kita dari perbudakan dosa. Karena itu saudara, mari kita merenungkan kembali pengorbanan yang sempurna yang telah dilakukan oleh Kristus lebih daripada 2000 tahun yang lalu demi keselamatan saudara dan saya. Dia turun dari sorga, datang menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, sehingga oleh kematiannya kita beroleh pengampunan. Dan bukan itu saja saudara, kebangkitannya membawa kita kepada suatu pengharapan akan hidup kekal pada saat Dia datang kembali. Nah, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucapkan syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami belajar pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu mengingatkan kami kembali akan cinta kasih Tuhan, akan anugerah Tuhan, kasih karunia-Mu yang begitu besar. Oleh karena Engkau mengasihi kami manusia yang berdosa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucapkan syukur oleh karena firman Tuhan yang memberikan kami kekuatan, firman-Mu Tuhan yang memberikan kami hikmat dan pengertian di dalam hidup ini untuk kami lebih percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Sebentar Bapa, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus atau perjamuan suci pada pagi hari ini. Kami berdoa, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang melawat setiap hati umat-Mu, dimanapun setiap diri kami berada, yang akan turut serta mengambil bahagian di dalam perjamuan ini. Marilah Tuhan Engkau memberkati kami, mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam acara yang sederhana ini, meski kami melakukannya di tempat kami masing-masing, kami percaya bahwa kami tetap bersatu di dalam iman, di dalam pengharapan kami kepada Engkau. Biarlah Engkau Tuhan yang akan memberkati kami sepanjang acara ini akan dijalankan sampai kepada berakhirnya ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus mengucapkan syukur untuk roti yang menjadi lambang dari tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami, dan air yang menjadi lambang bagi darah-Mu yang telah tertumpah untuk pengampunan dosa kami. Biarlah Tuhan memberkati dalam acara yang akan kami laksanakan sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Dan kita akan masuk dalam acara perjamuan suci. Oleh itu mari kita mempersiapkan hati kita untuk menghadap meja perjamuan Tuhan. Dan saya juga percaya bahwa kita telah mempersiapkan roti dan air di tempat kita masing-masing. Nah, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, perjamuan suci adalah sebuah perintah dari Tuhan Yesus yang diterima oleh para rasul dan yang diteruskan oleh gereja sampai ke hari ini sebagai pengakuan iman kepada Yesus. Oleh yang demikian, bagi setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi,
dan telah dibaptis sebagai kesaksian iman, saya mempersilakan kita untuk turut serta dalam perjamuan suci ini. Nah, firman Tuhan di dalam Lukas pasal 22 ayat 19 berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, sekali lagi saya akan membacakan di dalam Lukas pasal 22 ayat yang ke-19 berkata, lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti bersama-sama. Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Mari kita minum air ini bersama-sama. Mari kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa, dan saya akan memimpin kita di dalam doa. Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena anugerah-Mu Tuhan, yang telah Engkau curahkan dan limpahkan dalam hidup kami. Sehingga melalui kematian-Mu, kami telah ditebus. Dan oleh kebangkitan-Mu Tuhan, membawa kami kepada suatu pengharapan akan hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus atas apa yang telah Engkau lakukan. Terima kasih Tuhan atas apa yang telah Engkau perbuat. Untuk semua kami yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan oleh karena karya keselamatan yang telah Engkau lakukan. Oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami sekali lagi berdoa. Biarlah Engkau memberkati semua kami yang telah mengambil bahagian di dalam meja Tuhan pada pagi hari ini. Berkati kami semua ya Bapa. Dan kami juga berdoa menyerahkan bagi mereka yang belum lagi mengambil bahagian di dalam perjamuan suci ini. Bila Roh Kudus-Mu juga Tuhan melawat setiap hati dan hidup mereka, sehingga Tuhan juga akan bekerja di dalam hati mereka, dan mereka juga akan menyerahkan hidup mereka kepadamu. Nah, kami juga berdoa pada pagi hari ini sekali lagi, agar Tuhan terus memberkati seluruh anak-anak-Mu, jemaat Tuhan dimanapun setiap diri kami berada. Biarlah Engkau yang akan menyertai, memimpin, memberkati kehidupan kami. Kami juga terus berdoa menyerahkan bagi mereka yang dalam kelemahan tubuh, yang sakit dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau juga yang akan melawat mereka, menghibur mereka, memberikan kekuatan dan kesembuhan daripada Engkau kepada setiap diri mereka. Dan kami juga berdoa menyerahkan setiap orang yang dalam masalah, setiap orang yang berada dalam kesusahan, setiap orang yang berada dalam pergumulan yang berat. Biarlah Tuhan Engkau juga yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan telah memberkati kami, dimanapun setiap diri kami berada, di dalam kami mengikuti ibadah ini bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur di atas segala puji-pujian, di atas firman-Mu, dan juga di dalam acara perjamuan suci yang telah kami langsungkan bersama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur dan menaikkan segala doa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Nah, sampai di sini saja kebaktian kita pada pagi ini. Ya, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati kita. Amin.